kabar sahabat Krida Sehat Channel di seluruh Indonesia? Pada video kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. Slamet Sudi Santoso, Magister Pendidikan Kedokteran, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia. Tentunya kita ingin tahu nih teman-teman dokter yang menjadi anggota PDHMI ini kan sangat concern terhadap pengembangan obat herbal di Indonesia. Kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara mega biodiversitas, di mana kekayaan alam, tumbuh-tumbuhan, dan juga biota lautnya sangat potensi untuk dijadikan bahan baku obat. Nah, barangkali dokter bisa diceritakan apa sih PDHMI itu. Barangkali kan belum semua masyarakat mengenal nih, terutama masyarakat umum ya. Kalau masyarakat kedokteran barangkali sudah mengerti, tapi kalau masyarakat umum barangkali belum mengetahui apa sih PDHMI, apa tugasnya, kemudian program-programnya dan sebagainya, Dok. Silakan Dokter Slamet. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Selamat tahun baru 2020, kesehatan, kesejahteraan, dan kesuksesan. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Sudi Santoso, Magister Pendidikan Kedokteran, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia. Sedikit menyampaikan bahwa PDHM ini sebetulnya sudah dideklarasikan pada tanggal 10 Juni 2009. Sesuai dengan Yudhoyono tahun 2009-2014, beliau menggebrak gebrakan jamu Indonesia. Ini suatu tantangan yang saat itu diprakarsai oleh Dr. Hardy Pranata, spesialis saraf, pada tanggal 10 Juni 2009 dideklarasikanlah pendirian Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia yang disingkat dengan PDHMI dengan status akte notaris nomor 1 10 Juni 2009. Perkembangan peraturan dari Permenkumham nomor 3 tahun 2016, ternyata istilah penggunaan ini harus mengikuti dengan aturan. Terjadilah perubahan PDHMI menjadi Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia dengan nomor akte notaris 8 tanggal 15 Februari 2021. Perjalanan perkembangan ini tidak lain adalah melihat suatu hal yang cukup menarik, karena ternyata disiplin ini artinya baik dokter atau dokter spesialis disiplin ilmu bidang kedokteran itu dapat mengikuti kegiatan PDHMI. Visi dari PDHMI adalah menjadikan organisasi perkumpulan dokter yang memiliki minat kajian dan pengembangan herbal medik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi ada 3 pilar, Pak. Misinya adalah mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan. Kedua, mengembangkan herbal medik melalui evidence-based medicine dan ilmu biomedik, lalu memperluaskan hasil dari penelitian serta meningkatkan kerjasama dengan beberapa stakeholder. Itu tentang PDHMI, Pak Karyanto. Dok, bisa disampaikan ke pemirsa siapa saja sih yang bisa menjadi anggota PDHMI, karena tadi disiplin ya, tidak melulu dokter, apakah juga harus dokter atau mungkin peneliti bidang riset herbal yang bisa menjadi anggota PDHMI, Dok? Ya, terima kasih Pak Karyanto. Ini sangat menarik pertanyaan yang disampaikan ke kami. Ini juga pertanyaan dari beberapa peserta yang hadir mengikuti seminar kita atau workshop kita, bahwa memang kata disiplin itu
sebetulnya lebih luas, tetapi kita mengacu kepada visi PDHMI adalah menjadikan organisasi perkumpulan dokter. Artinya bahwa memang organisasi ini kumpulan para dokter. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi karena di tahun 2023 ini kita harus berkolaborasi. Jadi sebetulnya teman-teman disiplin ilmu lain seperti farmasi, biologi dan lain-lainnya itu pun atau tenaga kesehatan organisasi profesi bukan dokter itu juga bisa bergabung, tetapi mereka akan bergabung sebagai anggota partisipan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan dari PDHMI karena mengembangkan suatu peningkatan pemanfaatan obat berbahan herbal tidak hanya oleh dokter, jadi harus mengkaitkan seluruh disiplin. Tapi untuk anggotanya memang anggota tetap dan pengurus harus dokter. Lalu untuk mengajukan suatu permohonan untuk bisa terlibat sebagai anggota pada umumnya sama, mengisi formulir kesediaan, mengisi kesediaan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PDHMI, dan terakhir adalah kewajiban membayar iuran ke anggota. Itu pastilah Pak, gitu, karena organisasi kan harus hidup dengan pembiayaan tersebut. Demikian Pak Karyanto. Jadi kalau menjadi anggota harus dokter karena itu sesuai dengan mungkin ADART-nya PDHMI. Tapi untuk kepanitiaan ad hoc misalkan melakukan uji fitofarmaka, uji klinis dan sebagainya itu bisa mengajak melibatkan profesi lain seperti ahli riset di bidang farmasi, biologi dan tentunya juga kalangan akademis ya Dok ya. Iya betul Pak. Baik Dok, sangat menarik sekali. Jadi ini masyarakat Indonesia bersyukur ada PDHMI karena selama ini kan dokter baik pendidikannya juga waktu bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas di klinik kan menggunakan obat-obat konvensional, obat kimia. Nah, sekarang sudah ada PDHMI sehingga kita berharap pengembangan obat yang sudah teruji klinis bisa dimanfaatkan secara luas di pelayanan kesehatan nasional. Kalau program-programnya dari PDHMI bisa diceritakan ke kami, Dok? Ya, mengenai jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Program PDHMI yang kita lakukan, kita tetap mengacu kepada 3 pilar, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk bidang pendidikan kita melakukan suatu edukasi, baik itu ke tenaga kesehatan, dokter, dan juga masyarakat, dapat berupa kegiatan-kegiatan seminar untuk dokter, seminar untuk tenaga kesehatan dan akan edukasi. Kami setiap minggunya rutin setiap Sabtu pukul 7 malam melakukan suatu kegiatan live Instagram. Live Instagram itu mengulas, membahas tentang manfaat dan peranan obat herbal medik Indonesia dan juga beberapa isu-isu topik yang sedang hit dibicarakan di negara ini. Jadi setiap minggu kami selalu melakukan kajian itu. Alhamdulillah dalam setahun ini followernya sudah meningkat. Mudah-mudahan tahun ini followernya lebih tambah ya Pak untuk bidang pendidikan. Lalu untuk bidang pendidikan kami juga sedang menyusun suatu buku acuan pegangan tentang herbal medik yang ada di Indonesia untuk dapat digunakan bidang pendidikan di beberapa fakultas kedokteran yang mengembangkan kurikulum herbal medik. Lalu di bidang pendidikan juga untuk bidang penelitian, karena kita memang bergabung di beberapa institusi fakultas kedokteran, jadi pengurus-pengurus PDHMI terlibat di dalam penelitian tersebut. Jadi memang secara institusi, kalau
sendiri kita tahu bahwa penbiayaan laboratorium yang cukup besar, sehingga pengurus-pengurus kami yang terlibat di beberapa kegiatan penelitian fitofarmaka, penelitian-penelitian juga tentang produk COVID waktu itu, tapi mewakili institusinya masing-masing, dan dia terlibat di dalam kepengurusan PDHM. Untuk bidang pengabdian masyarakat, ternyata di tahun 2023 ini kita akan melakukan suatu pemberian atau edukasi tentang stunting di daerah Jawa Tengah, kalau tidak salah di daerah Blora kalau tidak salah ya. Nah, ini akan dilakukan di sekitar bulan Januari untuk bagian pengabdian masyarakat. Kalau yang sudah dilakukan bekerja sama dengan charity dari PT Vale, itu melakukan satu bimbingan ke ibu-ibu yang ada di daerah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan pemanfaatan upaya UMKM, jadi usaha menengah kecil masyarakat di dalam pengembangan pemberdayaan tanaman obat sebagai makanan atau minuman. Itu yang kita sudah lakukan program-program yang ada di PDHMI. Di tahun ini dan di tahun 2021, kebetulan saya baru diamanahkan sebagai Ketua Umum PDHMI, telah menyelenggarakan Pekan Ilmiah Tahunan pertama PDHMI. Itu mengusung tema tentang peluang dan tantangan herbal medik di Indonesia. Di tahun kedua ini, tahun 2022, kami menyelenggarakan PIT PDHMI yang kedua secara online dengan tema pelayanan kesehatan tradisional melalui obat-obat herbal medik. Yang ketiga, rencananya di bulan Juni tahun 2023 ini kami akan mengadakan secara offline diselenggarakan oleh PDHMI wilayah Sumatera, Pak. Oh. Jadi kami sebetulnya PDHMI ini tersebar di 6 wilayah. Wilayah satu itu Sumatera, mulai dari Medan sampai ke Palembang. Lalu wilayah 2 itu Jakarta, Jabodetabek. Wilayah 3 itu Jawa Barat. Wilayah 4 itu Jawa Tengah dan sekitarnya. Wilayah 5 itu Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Lalu wilayah 6 itu meliputi Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku. Kami sudah mulai merambah untuk kegiatan di wilayah-wilayah. Demikian, Pak. Dok, bisa dijelaskan kan masyarakat juga ingin tahu apakah dalam kurikulum kuliah di Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia itu sudah ada mata kuliah tentang herbal, sehingga nanti diharapkan para dokter begitu lulus juga sudah mengenal, mengetahui kelebihan herbal Indonesia, tentunya yang sudah uji klinis ya, sehingga para dokter nanti begitu lulus sudah sangat mengetahui apa uji klinis dari herbal, kelebihannya apa, sehingga bisa menggunakan obat fitofarmaka ini lebih optimal, Dok. Ya, sedikit menginformasikan Pak Karyanto bahwa pengembangan herbal medik di Indonesia ternyata sudah didesain untuk ini, sebentar Pak. Sudah didesain dalam standar kompetensi dokter Indonesia di tahun 2017. Jadi harusnya kan 2026, 2012, 2017, 2022. 2017 sebetulnya sudah dikonsep ada tentang pengobatan komplementer. Artinya di situ ada juga pengobatan tentang integrasi. Nah, dalam pengembangan standar kompetensi Indonesia, dokter Indonesia yang akan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia itu sampai saat ini memang belum disahkan, tetapi beberapa teman-teman yang berada di Fakultas Kedokteran kebetulan
Saya salah satu pengurus dari wakil ketua dari Asosiasi Fakultas ke Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia AIKI. Dan saya tahun 2017 itu Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia. Yang saat itu anggotanya dari 92 fakultas kedokteran itu ada sekitar 54 fakultas kedokteran swasta di Indonesia. Karena saya pernah menjabat ketua umum AFKSI dan juga pernah menjadi dekan fakultas kedokteran salah satu kedokteran swasta di Jakarta, jadi saya tahu persis dan saya salah satunya mengembangkan pendidikan kurikulum integrasi komplementer di fakultas kedokteran saya saat itu. Di 92 fakultas kedokteran tersebut ada sekitar hampir 40% lah, saya mengatakan 40% dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, artinya hampir 36 atau 40 FK itu sudah menyelenggarakan kurikulum, malah menjadi satu unggulan. Salah satu yang saya pahami betul dan tahu betul, Universitas Fakultas Kedokteran Andalas di Sumatera Barat dan Udayana itu ternyata unggulannya adalah herbal medik. Sedangkan kalau di Udayana adalah tourism. Jadi di salah satu tourism itu salah satunya adalah bicara tentang wellness di mana ada tradisional medicine tersebut. Dan lalu di beberapa fakultas kedokteran swasta yang saya ikuti juga sudah mengembangkan itu. Nah, mengenai pengembangan ini sebetulnya melihat suatu potensi yang ada di sekitar lingkungan atau local wisdom dari daerah tersebut. Ini menjadi suatu kekayaan bahwa dokter-dokter yang lulusan dari daerah tersebut itu mempunyai kekhususan tersendiri. Dan ini akan menjadi suatu tantangan pemerintah untuk menyegerakan atau untuk menginstruksikan bahwa fasilitas pelayanan tingkat primer itu harus sudah melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Itu juga di pasal 48 ayat 2 dikatakan salah satu 17 pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan kesehatan tradisional. Ternyata tidak seluruh puskesmas Indonesia yang jumlahnya ada ratusan tersebut, baru sekitar puluhan yang sudah melayakan pelayanan kesehatan. Ini suatu tantangan tersendiri, Pak. Jadi Fakultas Kedokteran sudah menyelenggarakan pendidikan, tetapi pada saat mau praktek di layanan kesehatan tingkat pertama atau primer, ini ternyata tidak ada program tersebut. Ini juga tantangan. Dan kedua juga rumah sakit yang kita tahu yang melaksanakan Gria Sehat karena masih terintegrasi ya dengan pelayanan kesehatan yang konvensional itu belum banyak Pak, baru ada 10 gitu, sehingga memang agak repot untuk fakultas kedokteran kalau menganggap ini suatu profesi. Tidak semua pendidikan profesinya itu bisa diselenggarakan di rumah sakit tersebut karena rumah sakitnya tidak membuka satu layanan kesehatan tradisional. Ini suatu tantangan juga buat kami bahwa kalau nanti Fakultas Kedokteran mengembangkan kurikulum unggulan, harusnya di pendidikan profesi, terutama di rumah sakit pendidikannya harus terbentuk suatu pelayanan kesehatan tradisional. Ada poli kesehatan. Ini yang menjadi suatu tantangan berat bagi kami. Demikian, Pak. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Dokter, jadi saya akan menanyakan tentang apa itu herbal medik. Jadi sahabat Kridasiat di seluruh Indonesia, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kridasiat Channel karena Kridasiat Channel akan menyajikan informasi-informasi terkini tentang kesehatan dan kefarmasian. Nah, kita akan tanya nih lebih detail tentang apa sih yang dimaksud herbal medik. Kan barangkali kan ini istilah yang masyarakat barangkali secara umum belum mengetahui kok ada herbal medik ya. Itu seperti apa sih dok herbal medik itu yang dimaksud dari rekan-rekan PDHM ini? Silakan dokter. Ya,
Memang ini pertanyaan agak mudah tapi sulit dijawab, Pak. Mudah tapi sulit dijawab. Kalau herbal ini herb medicine, kata herb itu artinya tumbuhan. Jadi saya mendefinisikannya bahwa obat yang berasal dari tumbuhan herbal yang digunakan masyarakat untuk menjaga kesehatan yang tentunya mempunyai manfaat keamanan untuk preventif, promotif, dan kuratif. Kalau kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 30.000 jenis tanaman yang ada di seluruh dunia itu ada di Indonesia. Maka betul yang tadi dikatakan Pak Karyanto bahwa Indonesia mega biodiversitas untuk tanaman. Ada 7.000 jenis tanaman obat, tetapi yang sudah masuk diteliti betul-betul mempunyai peranan itu ada sekitar 2.500 untuk saat ini. Dan penggunaannya memang optimal, belum semuanya dapat digunakan sebagai obat. Kalau berdasarkan kriteria yang tadi disampaikan bahwa ada yang disebut dengan empiris itu hampir 11 ribuan dalam bentuk jamu. Jamu itu yang dilakukan secara turun-temurun. Lalu ada yang disebut obat herbal terstandar. Terakhir saya dengar ada 81. BPOM menyampaikan obat herbal terstandar 81. Untuk fitofarmaka, nah ini cukup menarik mengenai fitofarmaka nih Pak. Itu ada 26, lalu dengar informasi terakhir itu turun menjadi 24, terakhir lagi kemarin bulan lalu saya dengar menjadi 23. Nah ini jadi suatu hal yang cukup menarik. Kenapa fitofarmaka yang tuntutan kedokteran telah melalui uji klinis yang tadi bergeser dari 26 yang sudah terdaftar, kok tiba-tiba menjadi 23. Sampai saat ini itu info yang kami dapatkan dari hasil seminar yang kami hadiri. Demikian Pak. Dijelaskan kan fitofarmaka kan sudah ada formulariumnya, sudah diterbitkan surat keputusan Kementerian Kesehatan pada 31 Mei 2022 ada formularium fitofarmaka, sehingga secara legal obat fitofarmaka ini atau yang oleh rekan-rekan produsen disebut obat modern asli Indonesia ini digunakan di pelayanan kesehatan nasional. Kalau dari segi kewenangan dokter nih, Dokter Slamet, bagaimana sih? Apakah dokter itu juga harus punya sertifikat tertentu untuk meresepkan obat herbal yang sudah teruji klinis, atau bagaimana dok mekanismenya? Ya, kalau melihat dari adanya fitofarmaka, bagaimana prosedur dokter meresepkan ya Pak ya? Ya. Maksudnya itu ya. Oke. Ya. Intinya kami melihat bahwa di dalam meresepkan suatu obat apapun, baik itu obat yang konvensional. Artinya bahannya itu dari kimia, walaupun sebenarnya obat herbal juga kandungan kimia juga kita lihat, tapi memang kan sumbernya yang berbeda itu saja. Intinya itu sudah diatur. Kalau dokter itu mempunyai Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Jadi semua dokter itu mengacu kepada kitab tersebut. Artinya bahwa seorang dokter itu meresepkan intinya harus berdasarkan diagnosis. Lalu juga harus dokter yang meresepkan itu harus mempunyai surat izin praktek. Karena di pasal 36 Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 dikatakan semua dokter yang praktik di Indonesia harus memiliki surat izin praktek. Ya. Itu menjadi satu keharusan. Gitu. Karena intinya di undang-undang tersebut juga bahwa pemilihan obat itu harus aman, berkualitas, berkhasiat, dan bermutu. Lalu yang paling penting adalah tepat dosis, tepat diagnosis, dan juga tepat ukuran. Itu menjadi satu pemikiran dokter di dalam meresepkan. Dan yang paling penting bahwa obat tersebut itu
sudah melalui uji klinik, artinya sudah evidence based atau melalui uji praklinik ya, uji praklinik atau uji klinik dan sudah sesuai dengan evidence based medicine. Yang paling penting kalau bagi masyarakat adalah jangan mahal-mahal Pak gitu. Jadi dokter itu jangan karena disponsori oleh satu perusahaan, sebenarnya obat tersebut mempunyai peranan yang sama. Jadi tidak mau tidak mau menulis resep tersebut. Nah ini lihat juga kemampuan dari masyarakat bahwa dia mampu beli obat. Tapi saat ini kan sudah tidak ada lagi tuh sponsor-sponsor dari perusahaan farmasi, itu sudah dilarang Pak. Jadi dokter-dokter sekarang sudah mulai harus berpikir mana yang lebih bermanfaat untuk masyarakat daripada untuk kepentingan pribadi. Yang paling penting adalah bahwa dalam meresepkan tersebut harus ada informed consent. Artinya harus ada persetujuan dari pasien. Jadi pada saat kita ingin meresepkan, kalau pasiennya menolak, kita tidak bisa maksakan. Kalau pasien minta, kita harus menerima. Dok, saya tidak mau pakai obat yang konvensional karena perut saya lebih perih kalau minum obat-obat yang berbahan kimia. Saya inginnya obat herbal. Nah, dokternya harus tahu nih obat herbal apa yang sesuai dengan pasien tersebut. Jadi harus mengikuti sehingga perlu diresepkan. Demikian, Pak. Jadi secara undang-undang seorang dokter yang sudah punya SIP itu mau meresepkan obat konvensional ya berbahan kimia maupun fitofarmaka yang berbasis bahan herbal tidak ada ketentuan khusus ya dok, dipersilakan aja karena memang wewenangnya berdemikian. Tinggal nanti aplikasinya karena tadi disampaikan fitofarmaka jumlahnya masih 26-an sehingga memang kita dorong terus agar para produsen, para periset di seluruh Indonesia itu terus mengembangkan fitofarmaka sehingga kategori produk fitofarmaka atau obat modern asli Indonesia itu semakin lengkap sehingga para dokter banyak pilihan ketika pasien memilih untuk menggunakan obat modern asli Indonesia. Dok, kemarin kan Kemenkes launching formularium fitofarmaka nih. Saya kira menurut saya sih ini satu, kalau saya sebut ya ada karpet merah lah, ada karpet merah keberpihakan pemerintah dan para stakeholder yang terkait untuk memberikan jalan obat-obat yang herbal yang sudah teruji klinis bisa digunakan secara optimal di pelayanan kesehatan. Dan sekarang kan sudah menggunakan dana alokasi khusus dari pemerintah daerah. Nah, tentunya harus kita dorong. Kalau pandangan TDHMI dok terkait formularium fitofarmaka ini bagaimana dok? Ya, ini saling kait-mengkait sebetulnya Pak. Saling kait-mengkait mengenai fitofarmaka dan juga tentang pengoptimalan. Karena kalau bicara kemandirian ketahanan kesehatan nasional melalui suatu peranan obat, tentunya ini nggak bisa lepas dari kaitan-kaitan dan juga tidak terlepas dari optimalisasi. Jadi oke saja formularium fitofarmaka ini digulirkan kalau tidak salah bulan Mei ya Pak. Bulan Mei. Ya, Mei 2022. Ya, bulan Mei sehingga masih baru sebetulnya. Cuma memang yang menjadi satu tantangan di kita, kalau pandangan PDHMI, ini merupakan suatu informasi, rekomendasi produk-produk bangga buatan Indonesia, Pak. Gitu. Sesuai dengan Inpres Presiden, kita juga bangga buatan Indonesia, kita harus dukung kemandirian obat dan ketahanan kesehatan nasional. Ini merupakan satu rekomendasi, tetapi memang menjadi satu hal yang sangat sulit bagi dokter kalau jumlah produknya saat ini kan baru ada sekitar 5. Sistem kardiovaskuler, lalu obat-obatan tentang metabolik juga tidak banyak, lalu untuk pengobatan gastro baru 1 ya yang telah melakukan suatu uji klinik, lalu juga ada untuk imunitas, kekebalan tubuh itu juga belum banyak, baru 2 dan sebagainya. Lalu juga nutrisi baru ada 5 produk. Katanya informasi terakhir sudah dikembangkan untuk anemia, lalu untuk kegiatannya pengobatan selain anemia, juga untuk selain ketahanan sebagai anti radang atau anti inflamasi. Itu yang sedang dikembangkan. Nah, semakin banyak
dukungan untuk mengembangkan ini, percepatan hilirisasi produk juga harus disikapi. Bukan berarti dipermudah, tetap standarnya harus ada. Yang menjadi satu pertanyaan yang cukup berarti mengenai fitofarmaka ini masih masuk dalam obat tradisional. Ini juga menjadi suatu pemikiran kita kenapa yang dari 26 ini terus turun menjadi 23. Artinya ada obat-obat fitofarmaka yang mungkin tidak dilirik lagi oleh dokter gitu. Karena tidak semua dokter ini memahami tentang obat tradisional. Nah, kata-kata obat tradisional saya juga pernah sampaikan. Ini harus dikaji ulang gitu. Karena di Permenkes nomor 103 tahun 2014 definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan atau bahan-bahan mineral atau campuran yang dilakukan secara turun-temurun. Artinya itu apa bedanya dengan jamu gitu. Sedangkan yang kalau fitofarmaka kan sudah uji klinik, artinya dia sudah obat gitu. Jadi jangan dibedakan lagi obat yang berasal dari bahan kimia dengan bahan herbal. Jadi obat aja gitu. Dan yang menjadi penting adalah bahwa fitofarmaka memang sudah diatur dalam penggunaan dana alokasi khusus itu dalam jaminan pelayanan kesehatan. Tetapi kalau tidak masuk daftar obat esensial dan formularium nasional itu agak sulit. Kalau itu sudah bisa masuk daftar obat esensial nasional dan sudah masuk Fornas, tentunya menjadi acuan para dokter untuk melihat itu. PDHMI dalam hal ini melakukan suatu kegiatan-kegiatan sosialisasi ke dokter-dokter. Ternyata ini loh, kita nggak perlu lagi berdebat, nggak perlu ribut lagi karena fitofarmaka itu telah melalui suatu uji praklinik dan uji klinik. Jadi keamanan, ketepatan, mutu dan kualitas itu sudah bisa dijamin untuk preventif, promotif dan kuratif. Ini menjadi tantangan kami. Kebetulan kami juga wakil ketua bidang pembinaan pengembangan obat pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Saya pribadi ya Pak, sebagai ketua umum juga terlibat di kepengurusan PBID di bidang pengembangan pembinaan obat-obatan dan kesehatan tradisional holistik. Ini sedang roadshow ke 6 wilayah Pak. Ke 6 wilayah, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi 6 wilayah ini menjadi satu target kami untuk mensosialisasikan produk-produk fitofarmaka dan juga mensosialisasikan ke para dokter. Ini loh, ada obat yang berasal dari Indonesia. Kita nggak perlu berdebat lagi karena sebetulnya di dokter-dokter itu banyak sih obat-obat yang kita paham lah. Kina itu kan dari pohon kina ya. Itu ternyata kan tidak diperdebatkan di dalam pengobatan untuk kasus malaria. Lalu ada namanya sulfas atropin Pak, itu dari Atopa belladonna. Ternyata juga digunakan oleh dokter pada saat keracunan organofosfat itu obat semprot nyamuk. Kalau keracunan kita nyuntiknya pakai itu Pak. Itu pun juga nggak ribut gitu. Ampicillin, amoxicillin itu berasal dari tumbuhan penisilin. Itu juga kita nggak ribut gitu. Jadi maksud saya artinya bahwa dokter itu sebenarnya tidak alergi. Cuma karena belum tahu dan belum paham saja Pak. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Jadi dok, kalau menyimak penjelasan dokter Slamet ini sangat menarik bahwa sebetulnya obat fitofarmaka yang sudah teruji praklinis dan klinis dan kemudian di branding sebagai obat modern asli Indonesia itu bisa menjadi alternatif strategik di dalam kemandirian obat nasional ya dok ya, karena kan kalau obat konvensional kita mohon maaf ya 90% lebih bahan bakunya kan masih impor, sehingga potensi biodiversitas kita, biota laut kita itu juga potensi untuk menjadi sumber bahan baku obat yang alami. Nah tentunya ini menjadi harus kita dorong bersama sehingga terwujud kemandirian nasional, apalagi kalau terjadi pandemi kan kalau kita tergantung dengan impor bahan-bahan baku kan bisa jadi kita akan kesulitan pengadaan obat ya dok. Bagaimana pandangan dokter strategi yang
biar cepat obat-obat yang sudah teruji klinis itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemandirian obat nasional, Dok? Ya, kalau kami lihat bahwa strategi yang memang perlu dipikirkan dalam pengembangan ini adalah kita lihat bahwa sebetulnya percepatan pengembangan dari farmasi dan alat kesehatan ini kan sebetulnya strateginya sudah hampir mendapat dukungan dari Inpres nomor 16 tahun 2016, lalu Permenkes nomor 17 2017, rencana aksi pengembangan industri farmakes. Ada 6 pilar pelayanan kesehatan yang dilakukan, yaitu transformasi tentang teknologi kesehatan, kesehatan salah satunya dikembangkan dalam bentuk fitofarmaka. Kedua, tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk makro atau mikro. Lalu juga ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ini menjadi satu hal yang sebetulnya cukup menarik untuk kita ulas sebetulnya. Nah, kalau dilihat lagi bahwa sebetulnya peluang dan tantangan ke depan ini, kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia ini kan ada 276,4 juta. Ini artinya bahwa peluang Indonesia ini cukup besar untuk bisa menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh buatan bangsa Indonesia. Saya setuju istilah penggunaan obat modern asli Indonesia itu, saya setuju sekali, Pak. Ini merubah mindset teman-teman bahwa kalau obat modern asli Indonesia itu dibuatnya memang sudah modern, tidak lagi pemahaman obat tradisional itu yang diulek-ulek gitu, digerus-gerus. Itu kan juga membuat mindsetnya sehingga harus berubah. Itu yang disebut teknologi kesehatan. Sehingga kalau kita lihat dari produk-produk farmasi yang menghasilkan fitofarmaka kan udah good manufacture. Jadi sudah bagus banget lah cara pembuatan obatnya, itu sudah bagus. Jadi mungkin istilah-istilah obat modern asli Indonesia itu lebih tepat digaungkan, apa, digeser ke pinggir gitu, diarahkan yang tidak evidence based, sehingga itu kalau mau ngasih obat harus evidence based. Jadi strateginya seperti itu. Yang kedua, strategi ini adalah merubah mindset para dokter yang sudah ada. Jangan sampai nanti produk itu memakai yang sudah banyak ini turun lagi. Justru harusnya kan kalau bicara tentang kemandirian obat dan ketahanan kesehatan, kan fakultas kedokteran gitu. Jadi pentaheliknya kami mengajak teman-teman di fakultas kedokteran untuk melakukan temuan-temuan baru, riset-riset baru tentang produk-produk dari obat tersebut gitu. Jadi ini yang harus digalakkan dan didengungkan dari seluruh aspek. Tidak bisa hanya PDHMI saja. Kalau kebijakan, saya melihatnya sudah banyak sekali ini kebijakan yang dibuat, rambu-rambunya sudah dibuat, tetapi implementasi yang belum optimal dilaksanakan. PR-nya seperti, jadi intinya kalau PDHMI strateginya adalah satu, tentang perubahan mindset para dokter tentang pemanfaatan fitofarmaka. Kedua, strategi tentang pengembangan penelitian yang harus ditimbulkan untuk mengembangkan produk-produk lain yang baru ada 23 bisa berkembang terus dengan melibatkan akademisi untuk melakukan penelitian. Lalu juga mendorong para pengusaha produk-produk farmasi ini lebih giat untuk mengurangi import obat konvensional gitu. Sudah harus, kemandiriannya betul-betul harus sudah mulai dikembangkan gitu. Jadi secara kebijakan, secara payung hukumnya dalam hal menggunakan obat
fitofarmaka di pelayanan kesehatan nggak ada kendala, tinggal bagaimana sekarang mengorkestrasi peneliti, produsen, komunitas dokter dan juga farmasis untuk mempercepat ya dok ya, mempercepat sehingga fitofarmaka itu jumlahnya semakin banyak, kategorinya semakin banyak, sehingga pilihan terhadap obat modern asli Indonesia oleh dokter itu semakin banyak, sehingga optimalisasi penggunaan juga semakin bisa membesar dan terus membesar. Nah sekarang gini dok, kan sudah ada ketentuan bahwa satu lagi Pak. Ya silakan dok. Satu lagi Pak, itu mengedukasi masyarakat. Ya. Karena masyarakatnya jangan sampai menolak pada saat berobat ke dokter. Kok saya dikasih obat dari herbal? Ya, jadi kalau masyarakatnya teredukasi, ya masyarakat teredukasi. Karena masyarakat itu ada yang marginal, tidak paham, ada yang paham, ada yang kelas menengah ke atas paham, tidak paham, sehingga pasien juga bisa mengusulkan, dok saya ingin diberikan obat berbahan herbal ya dok, dibandingkan obat dari zat kimia, karena saya takut. Walaupun sebetulnya obat bahan herbal itu kan juga diambil kimianya, tetapi sumber bahannya aja yang berbeda. Itu perlu diedukasi masyarakat Pak. Setuju dok, dengan dokternya sekarang sudah bergerak, kemudian juga mudah-mudahan dengan peran PT HMI juga mengedukasi para dokter untuk lebih paham tentang apa itu obat fitofarmaka, OME dan sebagainya. Saya lanjutkan dok, sekarang kan dana alokasi khusus bisa digunakan untuk pengadaan fitofarmaka. Nah tentunya masih ada satu tahapan lagi nih yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana obat modern asli Indonesia itu dalam waktu tidak terlalu lama bisa masuk dalam program BPJS Kesehatan dok. Apa pandangan dokter terhadap upaya agar fitofarmaka itu juga bisa menjadi bagian dari sistem BPJS Kesehatan? Ya, setuju Pak. Kami berharap agar fitofarmaka ini makin banyak diproduksi kalau jaminan kesehatan nasional ini dibiayai oleh negara. Ya. Karena masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 juga kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Artinya kesejahteraan itu masuk bagian pelayanan kesehatan sebetulnya. Ya. Nah ini harus dijalankan amanah undang-undang ini. Kita setuju dengan adanya jaminan kesehatan nasional. Di dalam pelayanan kesehatan nasional juga sebetulnya kita sudah punya Permenkes 21 2016 Pak. Kalau tidak salah mungkin Pak Karyanto ingat ya. Tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan pada FKTP milik Pemda. Nah artinya di sini kemarin kebetulan saya mengikuti diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri yang kebetulan kalau kita lihat strukturnya itu paling top lah. Artinya gini, dia punya pasukan di setiap wilayah. Karena Kementerian Dalam Negeri kan anak buahnya gubernur, para gubernur. Jadi kalau Kemendagri bilang oke semua. Gitu. Kalau Kementerian Kesehatan kan himbauan sebagai kebijakan saja kan. Tapi kalau Kementerian Dalam Negeri itu bisa memberikan satu hal yang bisa menginstruksikan tersebut. Saya bisa melihatnya bahwa tinggal bagaimana mengawal Permenkes 21 2016 ini bisa jalan. Selain itu juga ternyata ada Permenkes lagi Pak yang membahas tentang dana alokasi khusus ini nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk operasional. Jadi sebetulnya peraturan di Indonesia itu sudah ada, tetapi yang menjadi satu hal yang cukup menarik adalah kebetulan saya ketemu dengan sahabat baik saya Prof. Ali Gufron yang saat ini sebagai ketua BPJS. Kami berkunjung ke sana, kita diskusi sebetulnya bisa nggak pelayanan kesehatan, bisa saja gitu. Cuma kan memang harus ada usulan. Harus ada ajuan. Kalau usulan ajuannya nggak ada, gimana BPJS bisa menjadi penyelenggara? Kan intinya sebetulnya bukan di BPJS-nya. Sebetulnya bukan di BPJS tidak memberikan, tapi usulannya ada tidak? Gitu. Lalu ada aturan memang di kedokteran itu International Classification of Disease. Nah, international ICD di Indonesia itu kan sudah membuat aturan. Inilah jenis-jenis penyakitnya, inilah obat-obatnya gitu.
dan karena nanti masuk pembiayaan inasibidis di rumah sakit. Jadi kalau fitofarmaka ini tidak masuk Fornas, Formula Indonesia atau daftar obat Indonesia, itu akan sulit masuk ke ICD-10 atau inasibidis. Karena kalau tidak di situ, BPJS juga nanti akan lihat clinical pathway ini, Pak. Jadi kenapa penyakit ini harus diberikan obat ini? Emang nggak bisa yang lain? Ya. Jadi clinical pathway ini itu memang pertama harus dibuat bahwa oh ternyata bisa nih mekanisme kerjanya setelah uji klinik fitofarmaka ini ternyata bisa digunakan untuk penyakit misalkan tipes abdominis, sekarang kan ada unsur di situ ada gastro, kalau tidak secara fitofarmaka, tapi apakah gastro yang di fitofarmaka itu cocok untuk tipoid abdominalis? Ya. Sehingga bisa digunakan, oh ini bisa dipakai, klinika pathway-nya ada, sehingga nanti BPJS bisa bayar gitu. Ya. Ya. Nah ini memang agak rumit juga Pak terkait dengan BPJS. Maka yang paling sangat penting adalah tentang dana alokasi khusus yang dikeluarkan oleh Pemda. Menjalankan peraturan-peraturan Permenkes nomor 21 2016 dan nomor 3 tahun 2022. Itu dulu mungkin yang bisa kita lakukan. Sementara ini untuk yang BPJS memang panjang ceritanya karena terkait dengan International Classification of Disease dan inasibidis menjadi pembiayaan di rumah sakit dan usulan rumah sakit untuk bisa dibayarkan BPJS. Demikian Pak. Setuju Dok, jadi memang kalau kita mengangkat kekayaan alam Indonesia, biodiversitas kita sebagai bagian keunggulan daya saing bangsa dalam rangka untuk mendukung ketahanan di bidang kesehatan, terutamanya di bidang kefarmasian, sangat realistis. Dan kebetulan saya beberapa ketemu dokter Slamet di Manila dan di Kamboja ya. Itu saya ketemu beberapa dokter di rumah sakit yang sangat terkenal, juga di klinik-klinik di pinggiran, itu juga sudah menggunakan obat modern asli Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa, ternyata produk buatan Indonesia tidak aja menjadi bangga buatan Indonesia, tapi juga bangga digunakan oleh dokter-dokter di kawasan ASEAN, Dok. Menurut dokter, apa fenomena ini, komentar dokter terhadap, oh ternyata OME itu sudah diresepkan oleh para dokter di kawasan ASEAN loh. Mudah-mudahan nanti ke depan juga di kawasan Asia dan juga menyebar di seluruh dunia, Dok. Ya Pak, ini memang hal yang fenomena cukup menarik Pak. Kalau kita perhatikan, ternyata kita lebih dikenal di luar dibandingkan dikenal di dalam. Jadi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi puma di seberang lautan kelihatan ya Pak ya. Gitu. Ternyata istilah puitis itu juga bisa digunakan. Kalau kita menilik dari data informasi Kementerian Perdagangan bahwa sebetulnya Indonesia itu kan sudah banyak sekali dikenal sebagai pengimpor dari rempah-rempah seperti jahe, kunyit gitu ya. Itu banyak sekali yang dikirim gitu. Kalau melihat dari warta ekspor obat herbal, ternyata nilai ekspor obat herbal Indonesia ini di tahun 2013-14 itu hampir menembus angka 23,44 juta loh Pak. Artinya bahwa kepercayaan masyarakat dunia itu tentang obat herbal Indonesia itu sudah teruji. Betul, ekspornya itu di beberapa negara cukup tinggi, seperti ternyata kita tahu bahwa India itu ternyata mengekspor bahan obat herbal dari Indonesia. India, Pakistan, Malaysia, Jepang. Nanti dia produk dikirim ke Indonesia. Gitu. Makanya wajar kalau Presiden Indonesia kita ini bikin impres tentang bangga produk Indonesia. Itu nggak salah sebetulnya, karena bangsa Indonesia sendiri ini belum bangga dengan produknya. Kalau dapat obat dari Jepang, dari Cina, dok ini saya dapat obat dari Jepang, dari Cina, Bu, saya nggak paham karena tulisannya bahasa Jepang sama bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu kenapa? Karena orang mereka itu promosinya gencar Pak, promosi melalui testimoni dan sebagainya. Kelemahan kita adalah kita belum gencar, kita produksi tapi kita belum marketing. Contoh sederhana gini lah,
air kemasan. Siapa sih yang nggak kenal air kemasan? Saya nggak mau sebut merek ya, karena itu kan produk. Itu kan sampai hari ini pun ternyata mereka marketing itu begitu gencar gitu dengan berbagai macam pola. Lupa lah, kalau mau ingat minumlah ini ingat gitu terus dan sebagainya gitu. Itu contoh sederhana begitu gencar. Kalau dipikir cuma air kemasan ya, air kemasan kita juga zaman dulu cukup ngambil dari keran, dimasak selesai gitu. Bisa, gitu. Nggak usah harus beli. Tapi karena gencar akhirnya kita nggak mau repot ya sudah. Nah, mungkin Vito Pharmaka juga harus gencar mempromosikan terutama yang produk-produk empiris. Ada 11.000 empiris ini, ada beberapa sih kita tahu lah perusahaan farmasi yang gencar sampai merambah ke Eropa, Amerika. Itu kan satu prestasi, bangga produk Indonesia. Dan saya tahu persis orangnya, mungkin Pak Karyanto juga tahu orangnya. Memang dia orang yang bangga dengan produk Indonesia. Sampai dia punya hotel aja itu di Jogja. Itu hotelnya tidak ada minuman yang buatan luar negeri, Pak. Minumannya itu buatan Indonesia semuanya. Hebat, itu hebat sekali. Dan kita tahu lah. Dan itu gencar sekali iklannya, kalau kita perhatikan. Tapi tidak semua produk-produk yang lain ikut gencar juga mengiklankan. Jadi intinya bahwa kalau melihat perkembangan di ASEAN, negara Indonesia itu ternyata diakui Vito Pharmakanya. Kenapa kita tidak bangga lagi dengan produk yang sudah ada? Di sebetulnya ini salah satu PR dari PDHMI adalah bagaimana mulai menggenjot untuk para dokter, seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan lain ini paham tentang obat herbal yang bermutu, berkhasiat dan aman untuk digunakan oleh pasien gitu. Lalu yang produk-produk empiris dari perusahaan-perusahaan jamu ini harus berani untuk mempromosikan produk-produknya, baik itu di nasional ataupun di internasional gitu. Ya. Saya yakin kalau semua bergerak dengan saling berkolaborasi, maka kemandirian obat herbal di Indonesia menjadi suatu obat unggulan tingkat nasional. Coba. Luar biasa, sahabat Krida Sehat Channel di seluruh Indonesia. Hampir 1 jam saya bersama Dr. Slamet. Nggak terasa ya, Dok ya? Hampir satu jam kita diskusi, karena memang materi obat herbal Indonesia itu sangat-sangat menarik dari aspek ekonomi, dari aspek kesehatan, dari aspek sosial budaya, dan juga barangkali satu aspek kebanggaan Indonesia. Bagaimana nanti Vito Pharmaka, OME jadi national branding yang bisa diresepkan oleh seluruh dokter di seluruh dunia, kan suatu kebanggaan kita menjadi satu brand Indonesia yang bisa diresepkan oleh para dokter di seluruh dunia. Nah, itu tentu sangat menarik, Dok. Di penghujung pertemuan kita, Dok, silakan closing statement-nya. Saya melihat bahwa kejayaan obat modern asli Indonesia atau OME ini akan menjadi bagian mengiringi untuk ketahanan kesehatan, terutamanya ketahanan di bidang kefarmasian. Nah, ini apa closing statement Dr. Slamet sebagai Ketua PDHMI agar kejayaan OME itu juga bisa menjadi bagian resiliensi ketahanan kesehatan nasional, Dok? Ya Pak, intinya kami mewakili dari PDHMI untuk upaya ketahanan kesehatan nasional. Yang pertama kita harus bisa bersama untuk bersatu. Itu menjadi poin utama. Yang kedua adalah melakukan suatu pengembangan riset-riset untuk produk-produk yang terbaru dan juga dukungan pemerintah yang sudah begitu banyak dioptimalkan betul-betul secara optimal, dan mari kita bersatu bersama untuk ketahanan kesehatan nasional bangsa Indonesia. Terima kasih Dr. Slamet dan keluarga besar PDHMI, para dokter yang sangat peduli dengan pengembangan obat herbal Indonesia. Tentunya kita juga harus terus mendukung agar PDHMI dan beserta seluruh anggotanya
terus bekerja sama, bersinergi, tadi sebutkan sinergi pentahelik, agar ke depan pengembangan obat fitofarmaka semakin banyak, semakin lengkap kategorinya, sehingga para dokter mudah untuk memilih, untuk memberikan resep obat modern asli Indonesia. Jangan tinggalkan channel Kridasiat, karena kami akan memberikan informasi tentang kesehatan, kefarmasian yang terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Dr. Slamet. Salam sehat selalu. Pak Karyanto, salam sehat buat semua. Sukses selalu di tahun 2023. Amin.